Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas mengenai soal latihan yang kemarin sudah Ustadz sampaikan. Diharapkan nanti anak-anak sekalian bisa mengoreksi hasil latihan dari anak-anak semua dan bisa mengetahui apabila ada kesalahan seperti itu. Juga harap diperhatikan step-step yang nanti akan Ustadz sampaikan di sini sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik, mari kita kerjakan terlebih dahulu. Mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Dari gambar layang-layang berikut diketahui kelilingnya. Kelilingnya adalah 66. Kelilingnya adalah 66 cm. Kemudian panjang AB itu yang sisi miring ini ya. Ini ya, sisi miring adalah 20 cm. Kemudian sisi BD. BD itu yang mana BD? BD itu yang ini ya, yang mendatar horizontal. Itu adalah 24 cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas layang-layang. Luasnya. Nah, maka luas layang-layang itu bagaimana? Ingat bahwa luas layang-layang adalah luas layangan. Nah, itu ya. Layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sekarang diagonal 1 sudah dapat ya, yaitu BD. BD itu sama dengan ini diagonal 1. Nah, kita hanya diagonal 2, yaitu yang mana? Yang ini. Yang CA. Nah, kita mau nyari CA, maka kita harus tahu samping-sampingnya ini dulu, gitu ya, atau kelilingnya dulu. Nah, ini harus diketahui 66. Maka kita mau cari CD sama CB nya dulu ya. Maka keliling sama dengan 2 kali AB ya. Kenapa AB? Kita 2 kali AB karena AB dan AD ini sama, gitu. Karena sudah diketahui AB, maka kita pakai AB ditambah 2 kali apa ini? CD. Kemudian kelilingnya berapa? 66 sama dengan 2 kali AB nya berapa? AB 20 ditambah 2 kali CD. Maka 66 sama dengan 40 ditambah 2 CD. Nah, kemudian 66 dikurangi 40. Kok bisa dikurangi Ustaz? Gitu ya. Karena kita pindah ruas ya. Pindah ruas ke sini, pindah ruas ke sebelah kiri. 40 pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan. Maka kalau pindah ruas dia berubah tanda. Yang awalnya positif, ini ya 40 ini positif ini tandanya. Dulu di kelas sebelumnya di kelas 7 ya, kita di semester sebelumnya kita sudah belajar mengenai bilangan bulat. Nah, gitu. Nah, ini kan positif, ini enggak ada tandanya, maka di sini positif. Maka pindah ke ruas kiri, maka dia menjadi negatif. Oke, sama dengan 2 kali CD. 66 kurangi 40 berapa? 26 sama dengan 2 kali CD. Maka CD adalah, nah ini juga sama. Setiap pindah ruas dia pasti akan berubah ya tandanya. Entah operasinya entah tandanya. Nah, sekarang 2 kali CD, maka 2 ini kita pindahkan juga ke ruas kiri. Maka kalau ini kan 2 kali, maka kalau pindah ke ruas kiri maka dia menjadi dibagi. Maka CD sama dengan 13. Oh, udah dapat nih CD 13. Nah, kalau CD 13 pasti dia sama dengan CB. Nah, CD dan CB itu sama. Dan BD AB ya, AB sama dengan itu AD di sini. Tuh, oke, kita sudah dapat sisinya ya. Maka kita tinggal mencari untuk CA. Maka kita gambarkan dulu sebentar. Kayaknya nggak ada deh. Oke, kita gambarkan dulu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, oke. Nah, perpotongannya gini, set, ini ke sini. Oke, gitu ya. Layang-layang. Ini 20 ya, ini 20.
Kemudian di sini 13 yang tadi ya. Tuh, CD 13. Ini CD AB. Ini 13, ini 13. Yang ini BD itu 24, tapi kan di kemarin kita sudah belajar terkait unsur-unsur dalam layangan. Itu horizontal ini itu dipisahkan oleh satu diagonal, dibagi membaginya menjadi dua. Maka misalkan di tengah ini titik O, maka BO sama DO ini sama. Maka kalau BD ini 24, maka di sini pasti 12, ini 12. Nah, kemudian kita mau mencari OA dulu ya. Kita mau mencari OA dulu. OA. Nah, ini dan juga perpotongan ini pasti siku. Maka kalau itu kita menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras. Nah, sebenarnya Pitagoras ini pelajaran di kelas 8, tetapi kita akan membahasnya di kelas 7. Itu nggak apa-apa. Kita colong start sedikit. Nah, gitu ya. Oke, OA ya. OA. Jadi kalau Pitagoras itu tuh dia berbunyi kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Gitu ya. Sisi miring itu dia yang di depan sudut siku-siku. Maka kalau yang OA, kasusnya OA, itu adalah AB sisi miringnya kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat. Gitu ya. Jadi kuadrat semua. Maka AB kuadrat, maka diisi dulu AB-nya 20 kuadrat sama dengan OA-nya. OA-nya nggak tahu, gitu ya. Ditambah OB. OB itu 12 kuadrat. Nah, kemudian 20 kuadrat berapa? 400. OA kuadrat tetap ditambah 12 kuadrat 144. Maka ini maka 144 ini kita pindahkan ke ruas kiri karena kita mau mencari OA. Itu ya, maka 400 dikurangi 144 sama dengan OA kuadrat. OA kuadrat berapa ini? 400 kurang 144. 6 5 256 OA kuadrat. OA kuadrat sama dengan 256, maka OA adalah akar dari 256. Nah, kalau gitu pas dulu kalian pernah mendapatkan pohon akar kan? Nah, di situ. Maka OA ini kita 256 ini kita cari akarnya. 256 berapa akar 256? Ya, akar 256 adalah 16. Maka OA sama dengan 16. Oke, 16 sudah dapat. Itu ya, OA sudah dapat. Nah, sekarang OC. Kita mau nyari OC. OC, oh ternyata ada ini. Ada Pitagoras lagi, gitu ya. Oke, kita pakai Pitagoras lagi. Maka CB kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah OB kuadrat. CB-nya tahu dari mana? CB-nya ini CD tadi. Nah, gitu. Tadi yang sudah kita cari ya. Kemudian CB kuadrat 13 kuadrat sama dengan OC kuadrat. OC berapa OC? OC nggak tahu. Nah, OC kuadrat. Ditambah OB kuadrat. OB berapa? 12. 12 kuadrat. Maka 13 kali 13 berapa? 13. 169 gitu ya. Maka kemudian OC kuadrat, OC belum tahu, ditambah 12 kali 12 144. Oke. Kemudian kayak tadi 144 kita pindah ke kiri karena kita mau mencari OC-nya. Jadi kalau dicari dia harus sendirian, nggak boleh ada temannya. Maka 169 dikurangi 144 sama dengan OC kuadrat. Berapa? 169 kurangi 144? 25. 25 sama dengan OC kuadrat. Maka OC akar 25. OC sama dengan 5. Udah dapat. Nah, maka panjang diagonal CA adalah
diagonal CA adalah 5 tambah 16 sama dengan 21. Nah, kenapa kita pakai diagonal CA? Karena kita mau nyari luas. Tadi ya, ingat, luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 sudah dapat, yaitu BD, diagonal 1. Diagonal 2 kan belum dapat. Nah, diagonal 2-nya itu adalah CA tadi. Nah, gitu. Maka, luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berapa ini? Diagonal 1-nya 24 dikali 21 dibagi 2. Nah, dibagikan. Nah, 12. Maka 12 kali 21. Berapa 12 kali 21? 12 dikali 21. Berapa? Coba ya, dengan 21 ya. 2, 4, 1, 2. 252. 252 cm persegi. Ingat, kalau luas dia satuannya kuadrat ya. Maka 252. Ada nggak jawabannya? Ada ternyata, yang B. Itu ya anak-anak untuk yang nomor 1. Jadi cukup panjang. Makanya harus tahu langkah-langkahnya. Jadi tadi silahkan langkah-langkahnya disimak. Oke, kita coba yang nomor 2. Saya hapus dulu. Nanti silahkan waktu di ini bisa di pause ya, waktu mau dicatat. Oke. Nomor 2. Luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir di sini. Maka yang diarsir semuanya, maka luas daerah semuanya. Ini terdiri dari apa? Luas daerahnya. Maka yang diketahui apa nomor 2 ini adalah satu buah persegi. Ukurannya bagaimana? Ukurannya dia, ternyata 14 cm panjang sisinya. S-nya sama dengan 14 cm. Sekarang ada apa lagi? 2 buah setengah lingkaran, atau kalau ada 2 buah, jadi kita ibaratkan dia satu lingkaran penuh saja ya. Maka terus dia punya apa? Punya diameter ternyata. Diameter itu apa kemarin? Diameter adalah garis tengah yang menghubungkan antara ujung lingkaran 1 dengan ujung lingkaran 2. Diameternya adalah 14 cm. Diameter pasti ada R atau jari-jari. Nah, R-nya itu berapa? R itu setengah diameter. Jadi dia adalah 7 cm. Oke. Luas daerah yang diarsir. Jadi luasnya, cara mencarinya itu adalah luas persegi ditambah luas lingkaran. Kenapa nggak setengah lingkaran? Karena setengah lingkarannya ada 2. Gitu ya. Jadi kita sama aja menjadi luas lingkaran. Luas persegi, S-nya 14. S kali S, luas persegi ya, ditambah luas lingkaran, pi R kuadrat. S kali S, 14 kali 14. Ditambah pi. R-nya berapa? R-nya 7. Maka kita pakai 22 per 7. R-nya berapa? 7 kali 14 kali 14 berapa? 14 kali 14. 196 ditambah 22 per 7 kali 7. Berapa ini? 154. Maka luasnya 196 tambah 154 adalah 350 ya. 350. 350 cm. Ada nggak 350? Ada ternyata. C. Begitu ya. Itu nomor 2. Jadi dia pertambahan dari seluruh bangun yang ada, itu luas. Kemudian kita akan menuju ke nomor 3. Ini kita hapus dulu. Silahkan nanti di pause ya. Oke, nomor 3. Luas daerah yang diarsir adalah, daerah yang diarsir semuanya ya. Itu terdiri dari apa itu? 1 buah persegi ya. Sisinya berapa? Kita lihat, ternyata ada 10 cm. Tandanya kayak gini. Ternyata ini ada juga sama tandanya.
maka sisinya adalah 10 cm. Kemudian apa lagi ketika kita buat garis seperti ini? Nah, ternyata ada sebuah trapesium, satu buah trapesium. Satu buah trapesium itu dengan alasnya adalah alas panjangnya 22, kemudian ada sisi miring. Nah, sisi miringnya adalah 10 cm. Oke. Maka yang persegi sudah beres ya, karena sudah tahu ininya. Sudah tahu sisinya. Nah, untuk yang trapesium itu kita belum tahu sih salah satu sisinya. Nah, sekarang kan yang dicari adalah luas daerah. Luas daerah. Jadi maka luas semua bangun yang ada. Pertama luas persegi. Luas persegi. Luas persegi itu apa? S kali S. Oh, ternyata S-nya sudah ada kan? Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Sekarang luas trapesium. Trapesium itu apa? Luas trapesium. Jumlah sisi sejajar A tambah B dibagi 2 kali tinggi. Nah, A dan B sudah ada. Yang mana? A itu yang A dan B itu apa kemarin? Sisi sejajar yang dia searah. Kalau horizontal semua, kalau vertikal semua. Bukan yang miring loh ya, bukan. Vertikal atau horizontal maksudnya. Maka A itu adalah yang FC ini. FC itu adalah horizontal 1 atau yang garis sejajar 1, yang AB itu adalah garis sejajar 2. Dan tingginya, nah ini ternyata ada tinggi. Dan tingginya kita belum tahu, maka kita harus cari dulu tingginya. Oke, kita akan cari dulu tingginya ya. Bentar, trapesium. Oke, kita buat gambar dulu trapesiumnya. Ini ya. Ini 10, ini 10, ini 10. Nah, ini 22. Oke, ini kita garis dulu. Nah, ini adalah tingginya, tinggi trapesium. Nah, kita belum tahu tingginya berapa. Maka ini ibaratkan 10 juga. Kemudian total di sini adalah 22 dan ini udah diketahui 10, maka sisanya tinggal berapa? Tinggal 12. 12 ini ke sini, merah ya. Ini ke sini sama ini ke sini itu sama. Jadi ini dan ini itu sama. Maka tinggal sisanya tadi berapa? 12. Ya. 12. Karena udah dipakai yang ini 10. Maka yang ini berapa? Ini 6, ini juga 6. Jadi total yang alas yang bawah ini, total AB ini adalah 22. 10, 6. Nah, kita di sini Pak, ini adalah siku-siku karena tinggi. Ingat ya, garis tinggi kemarin, garis tinggi selalu berada di sudut 90 derajat dari alasnya. Oke. Maka berlaku apa tadi? Jadinya berlaku Pitagoras. Maka misal di sini adalah X gitu. Nah, tadi bunyi Pitagoras apa? Kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Maka sisi miringnya dulu nih. Sisi miringnya berapa panjangnya? 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. 100 kuadrat sama dengan 36 kuadrat ditambah X kuadrat. Salah, bukan kuadrat lagi ya. Maaf. Yang ini 100, yang ini 36. Oke, 100 tambah dengan 36 tambah X kuadrat. Maka 100 dikurangi 36 sama dengan X kuadrat. Kok dikurangi? Sekali lagi, ini pindah ruas. Kalau pindah ruas, berubah tanda. Maka 100 kurangi 36, 64 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan akar 64. X-nya sama dengan 8. Oh, ternyata tingginya sudah diketahui 8. Maka kita bisa mengerjakan ini. A tambah B, 10 tambah 22. Dibagi 2 dikalikan T. T-nya berapa? 8. Ini ya, yang tinggi ini. Maka ini dikalikan dulu. Jangan ke atas ya, sampai ke yang dikalikan. Kalau ke atas nanti ditambah dulu baru dibagi.
Tapi untuk yang enak maka dikalikan dulu. 8 dibagi 2 ada 4. Maka di sini berapa? 10 tambah 22. 32 dikali 4. Berapa 32 kali 4? 128 cm persegi. Oke, luas persegi dan luas trapesium sudah dapat. Sekarang luas daerah yang diarsir. Jadi semuanya luas total adalah luas persegi ditambah luas trapesium. 100 ditambah 128, maka 228 cm persegi. Ini ya yang D ternyata jawabannya. Nah, seperti itu. Nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Oke, kita masuk ke nomor 4. Panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24. Jika luas belah ketupat 120 cm persegi, kelilingnya berapa? Oke. Belah ketupat. Belah ketupat itu dia luas. Punya diagonal itu punya diagonal 2. Oke, satu diagonal itu diagonal 1 sama dengan berapa? 24 cm. Diketahui luas 120 meter persegi. Nyari apa? Kelilingnya. Maka kelilingnya kita cari diagonal 2 dulu ya. Luas belah ketupat gimana? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, luasnya 120. Tulis 120 sama dengan diagonal satunya berapa? 24 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, kita bagi dulu di sini sama di sini. Berapa ini? 12. 120 sama dengan 12 kali D2. 12 kali berapa biar jadi 120? Nah, biar gampang, maka di sini kita pindah 12-nya ke ruas kiri. Kalau ini dikali, ya, maka ketika pindah ruas dia dibagi. Jadi dia berubah. Maka D2-nya berapa? 120 dibagi 12, 10. D2 sudah dapat. Maka sudah selesai? Belum. Kita suruh nyari keliling. Maka belah ketupat bentuknya kayak apa? Kayak gini. Belah ketupat. Nah, diagonal 1 ini misal diagonal 1. Diagonal 1, kemudian lagi diagonal 2. Oke. Diagonal 1 kemarin kita sudah mengetahui bahwa diagonal pada belah ketupat itu memotong sama. Ya, memotong kedua ruas sama panjang. Maka kalau misalnya nih belah ketupat A, B, C, D, maka ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Oke, misalnya yang diagonal 1 itu yang ini, BD misalnya, diagonal 1, 24. Maka di sini berapa? 12, ini 12. Kemudian D2 itu yang sisanya AC. AC berapa? 10, maka dia 5. Dia 5. Oke. 12, 5. Nah, sekarang kalau mau nyari keliling itu adalah yang paling luar, maka yang sisi sampingnya ini yang nanti ditambah. Maka kita cari dulu. Nah, kita tahu bahwa diagonal ini memotong antar diagonal adalah sudutnya siku-siku. Maka berlaku apa lagi? Berlaku Pitagoras. Oke. Nah, kita cari dulu. DC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. DC kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. 144 tambah 25 berapa? 169. DC kuadrat sama dengan 69. DC-nya adalah akar 169. Maka panjang DC adalah berapa? 13
cm. Oke, sudah dapat 13 cm. 13. Maka sama, ini juga 13. 13, ini juga 13. Maka keliling belah ketupat. Kelilingnya apa? Keliling belah ketupat itu 4 kali sisi luar. Maka 4 kali 13 atau sama dengan berapa? 52 cm. Jawabannya adalah D. Baik, begitu anak-anak untuk pengerjaan kemarin dari tugas kedua. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar anak-anak di rumah. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.